Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, narasi sufistik kita kali ini diramu dari teks klasik Risalah Kusyairiyah karya Abu Al-Qasim Al-Kusyairi, khususnya pada bagian yang membahas tema khuluq, akhlak mulia. Sumber teks merujuk pada edisi berbahasa Inggris pada halaman 252 dan 253 yang menyingkap pandangan para sufi awal tentang makna akhlak mulia sebagai inti dan mahkota dari perjalanan spiritual. Baik saudara, narasi ini kita beri judul Ketika Akhlak Menjadi Cermin Ma'rifat. Di jalan para arif, akhlak bukanlah sekedar sikap lahiriah, melainkan cermin dari kedalaman batin yang tenggelam dalam samudera ma'rifah. Sebagaimana rupa jasad tersingkap melalui wajah, begitu pula hakikat hati terbuka melalui akhlak. Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, tetapi karena akhlak. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Para wali memahami bahwa segala makom dan hal, bila tidak bermuara pada akhlak, hanyalah bayangan tanpa ruh. Al-Qattani berkata, tasawuf adalah akhlak yang baik. Siapa yang melampauimu dalam akhlak, ia melampauimu dalam tasawuf. Maka ukuran seorang salik bukan pada seberapa banyak zikirnya, seberapa lama khalwatnya, atau seberapa keras kezuhudannya, melainkan pada seberapa dalam ia melapangkan dada bagi makhluk Allah. Akhlak sejati lahir dari pandangan yang senantiasa tertuju kepada Sang Pencipta. Halaj menyingkap rahasia ini. Akhlak mulia adalah tetap tenang ketika makhluk menyakitimu, ketika engkau menyaksikan Allah yang menggerakkan mereka. Dengan pandangan ini, murka berubah menjadi kasih, dendam larut menjadi doa, dan luka menjelma menjadi pengingat kehadirannya. Bukankah Qais ibnu Asim ketika kehilangan anak karena kelalaian budaknya tidak memenjarakan budak itu dengan amarah, melainkan memerdekakannya? Ia tidak melihat tangan yang menjatuhkan, tetapi kehendak yang menuliskan. Itulah akhlak yang dilahirkan oleh mata hati yang melihat Allah di balik setiap peristiwa. Akhlak juga mengandung rahasia kelembutan. Ibnu Umar membebaskan hamba-hambanya yang rajin sholat, meski ia tahu ada di antara mereka yang berpura-pura. Baginya, jika mereka menipu demi Allah, maka aku ridho untuk ditipu. Lihatlah kelembutan hati yang lebih memilih ditipu demi sebuah kebaikan daripada mencurigai niat orang lain. Akhlak adalah kesabaran yang hidup. Uwais Al-Qarni ketika dilempari anak-anak tidak melarang mereka, melainkan berpesan agar menggunakan batu kecil agar kakinya tidak patah dan ia tetap bisa berdiri dalam sholat. Inilah sabar yang bukan pasrah, melainkan cinta. Cinta yang menjaga ibadah meski tubuh dilukai. Al-Fudail mengingatkan, siapapun yang menampakkan segala kebaikan namun menyiksa seekor ayam tidak layak disebut baik. Betapa halusnya timbangannya, bukan hanya pada hubungan manusia, tetapi pada makhluk yang paling lemah pun. Karena akhlak sejati lahir dari rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Seorang salik yang berakhlak mulia sesungguhnya sedang memantulkan sifat Allah. Ia tidak sibuk dengan kehendaknya sendiri, melainkan larut dalam kehendaknya. Maka Syah Al-Kirmani berkata, tanda akhlak mulia ialah engkau tidak menyakiti orang lain, sementara engkau menanggung sakit dari mereka dengan sabar. Akhlak adalah makom yang menyatukan zikir, ibadah, dan ma'rifah. Siapa yang melatihnya dengan sabar akan mendapat karunia. Sebagaimana Wahab ibnu Mudabbih berkata, barang siapa menjaga akhlak 40 hari, Allah menjadikannya tabiatnya. Akhlak mulia mula-mula sebuah latihan, akhirnya menjadi fitrah.
Karena itu Al-Hasan Al-Basri menafsirkan firman Allah, dan bersihkanlah pakaianmu, sebagai perbaikilah akhlakmu. Seakan ia berbisik, pakaian hati bukanlah sutra atau wol, tetapi akhlak yang membersihkan jiwa. Maka siapa yang menapaki jalan tasawuf, jangan tertipu oleh bentuk luar. Zikir yang mengeras tanpa akhlak hanya menghasilkan ego yang terbalut nama Allah. Khalwat yang kering tanpa akhlak hanyalah kesendirian yang sunyi tanpa cahaya. Tetapi akhlak mulia itulah mahkota Nabi, pusaka para wali, dan tanda kesempurnaan iman. Salik yang berakhlak mulia hidup di dunia ini tanpa memutus dunia dari Allah, dan hidup bersama manusia tanpa menyakiti mereka. Ia bukan lagi sekedar hamba yang beribadah, tetapi cahaya yang membuat orang lain tenteram. Inilah tasawuf yang hakiki, bukan kata-kata indah, bukan wirid panjang, melainkan akhlak yang memantulkan rahmat Allah kepada alam semesta. Saudara, demikian penyampaian narasi kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti narasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.